penyakitnya seorang arsitek atau desainer pada waktu kita dilepas pasti akan dikasih dikasih desain yang terbaik, konsep yang terbaik, desain yang terbaik, konsep yang terbaik. Tentunya kosnya juga akan terbaik, gitu kan? Ya, macam-macam lah, macam-macam. Dan harus ada konsekuensi juga dari desain yang baik tadi, gitu ya Pak. Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Jadi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai mengenai pekerjaan kita selama di kantor ataupun di lapangan. Gimana keluh kesah, bukan keluh kesah sih jatuhnya ya Pak ya. Hal apa sih yang kita rasain ketika berkomunikasi dengan klien gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih ya bareng Andra, arsitek dan founder dari PT Harmoni Geraha Kreasi. Nah, mengenai beberapa kasus yang sering kita jumpai di lapangan nih, Wilda mungkin sama Andra yang lebih sering ketemu sama konsumen ketika pengukuran atau survei ke lokasi. Apalagi Andra sebagai arsitek yang selalu dicerewetin sama konsumennya, ini desainnya harus seperti ini nih gitu kan. Terus apa sih yang Anda rasain ketika nanti desainnya nggak jadi digunain gitu? Sebenarnya saya lebih enaknya kan kalau dianya udah pasti gitu ya, kayak budgetnya udah ada, jadi desainnya bisa ngikutin gitu kan. Kalau memang mungkin memang kurang sesuai budget, bisa kita kurangi desainnya yang mana sesuaiin aja sama dia yang dapat. Nah gini Pak, konsumen ini kan kadang kita bukan nyalahin konsumen ya, minta maaf nih sahabat Harmoni. Maksudnya kita tuh kan memang harus tahu budget dari konsumen tadi kan Pak. Tapi sering yang kita jumpai di lapangan, misalnya nih kita udah ngukur, terus mereka kayak seakan-akan konsumen ini seperti ngasih harapan gitu kan, harapan yang dikasih ketika kayaknya dia pengen nih sama desain kita, dia mau nih dengan desain kita, dia udah follow Instagram kita, sosial media kita, tapi ujung-ujungnya zong gitu nggak jadi. Jadi begini, perusahaan-perusahaan jasa itu emang sangat unik, terutama bagi yang muda-muda ini. Yang muda-muda ini kan tingkat emosionalnya juga tinggi, nafsunya juga tinggi, harapannya juga tinggi. Jadi ya mohon maaf banget, ya emang harus bersabar. Tapi yang jelas harus bisa mengasah tentang kesabaran, bagaimana bisa menghadapi seorang klien. Klien itu juga macam-macam, perilaku mungkin selama di Harmoni paham, mulai misalkan Winda dari follow up, telepon. Kadang-kadang yang paling unik mungkin juga sering menghadapin, bahkan desainnya juga oke, tiba-tiba menghilang, betul gitu kan. Sering sih. Mungkin yang perlu ditekankan untuk adik-adik, terutama Wilda sama si Andra, mungkin yang berhubungan sama komunikasi sama si owner, mungkin Wilda, betul. Langsung aja dibicarakan. Jadi balik lagi, di Harmoni itu ada sebetulnya sangat fleksibel sih, sangat fleksibel. Ya mohon maaf banget untuk sahabat Harmoni atau klien-klien kita. Kalau masalah budget sebetulnya kita bisa menyesuaikan gitu ya. Budget menyesuaikan desain atau desain menyesuaikan budget. Betul. Lah yang terjadi seorang arsitek itu kalau dikasih challenge, ibarat kan challenge begitu kan. Udah kita ukur, kita desain, tentunya kita sajikan yang maksimal. Maksimal sebuah desain atau konsep, insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus, tentunya berhubungan sama cost. Dengan gitu kan, cost. Desainnya pasti bagus, konsepnya oke, ujung-ujungnya gitu. Jadi atau enggak? Iya, banyak bersabar, terus harus bisa. Tapi yang jelas kayaknya kalau kita mendiskusikan, jangan sampai menyinggung, tapi jangan sampai menyinggung perasaan. Kadang-kadang masalah angka atau sebuah uang
langsung kita sampaikan, Bu punya uang berapa, itu juga Itu kurang. juga salah satu klien kita bisa tersinggung ya Pak. Yes. Jadi kita kayak ngejengkali si konsumen ini punya biaya tuh berapa gitu. Benar. Sementara dari mereka pun bisa jawab, saya punya budget berapa aja saya punya gitu. Tapi dengan pertanyaan yang lebih bagus. Benar nggak ya Pak? Mungkin ada beberapa pengalaman yang notabene, terutama Andra sebagai tim arsitek, revisi terus capek. dan berubah bagaimana Capek. kayak gitu tuh. Iya, iya benar tuh. Pertanyaan Beda berikutnya. pernah nih Pak. Kita pernah ngobrol langsung sama klien ya Pak. Dan ini memang Beda lihat banget nih dari ekspresi wajah Anda yang udah kayaknya Anda ini udah capek banget. Revisi dan kayaknya Anda udah mentok, nggak bisa mikir lagi gitu. Gimana sih Indra? Yang Anda rasain gitu. Revisi. Sebenarnya kan kalau ada revisi itu pasti ada sesuatu yang nggak cocok di Iya, desainnya. di desain. Jadi alangkah baiknya klien tuh lebih menjelaskan bagaimana tuh secara detail. Iya betul. Kalau memang ngasih konsep oke, tapi kan kadang udah diganti rupanya masih nggak cocok. Masih nggak cocok. Kadang nggak ngasih tahu. Jadi kan mikirnya bener-bener kayak dari nol gitu loh. Dari Kayak nggak nol. sesuai dengan seleranya klien. Jadinya nggak ketemu desainnya. Nggak ketemu. Nah itu nih Pak, kan kita udah ngobrol nih, Anda juga udah ngobrol, kayak nggak ketemu dari klien itu. Apa sih Pak yang harus, atau solusinya gimana sih gitu? Untuk klien itu yang jelas 1001 macam karakter, 1001 macam karakter. Ada yang gampang, ada yang setengah sulit, ada yang sulit, ada yang nggak ngerti sama sekali. Apa namanya? Sebaiknya emang setiap ada perubahan itu dikasih note, catatan. Oke. Jadi emang perubahan pertama, oh yang ini ya, yang dirubah, kemudian perubahan berikutnya dikasih note lagi perubahan berikut. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang emang yang sering terjadi dari 1, 2, 3, 4, 5 kali revisi itu akan balik lagi ke desain yang pertama. Makanya itulah kepiawaian atau keahlian seorang arsitek bisa menerjemahkan seorang klien pada waktu ketemu pertama, diskusi panjang lebar, maunya bagaimana, konsepnya bagaimana, pertama. Dan kedua, Bu atau Pak, ada nggak acuan atau referensi di awal supaya kita lebih fokus lagi. Yang pertama note, catatan setiap ada revisi, yang kalau ada perubahan, tapi sebaiknya emang di awal didiskusikan maunya bagaimana, referensinya yang bagaimana, sehingga kita lebih fokus. Kalau menurut, tapi yang jelas emang harus sabar. Yang muda-muda emang harus sabar. Kayaknya kita memang ditakdirkan Ilmunya itu untuk emang harus sabar yang luar biasa, gitu kan. Memang harus bersabar sih. Terus apa lagi nih, unek-unek kalian coba dikeluarin. Mohon maaf sahabat Harmoni, ini adalah keluh kesah tim Harmoni yang kadang-kadang ya namanya anak-anak muda challenge bagi kita. Andra, Gitu. sering nggak sih Indra kayak misalnya gini, Andra kita kan sering nih yang paling sering ketemu klien gitu kan. Kita tuh sering ketemu klien yang punya seleranya tuh wah banget gitu. Tapi ketika kita keluarkan desain, ketika kita keluarkan RAB, dia langsung mundur. Ah gitu Pak. Coba apa sih solusinya? Iya, itu tadi yang saya bilang di awal. Perilaku atau klien itu 1001 macam permintaan. Ada yang udah final masalah ngomongin, bahkan udah ngomongin angka. Nggak usah khawatir masalah uang juga itu banyak. Banyak. Nggak usah dipikirkan. Betul. Tapi itu nggak jadi. Tapi satu hal untuk adik-adik ini. Kalau saya jujur, saya itu nggak mau namanya di PHP sama seorang klien atau konsumen, nggak mau sama sekali di PHP. Jadi ya sesuai role-nya aja. Ya bukan berarti kita nggak ikhtiar, tetap ikhtiar. Tapi artinya nggak terlalu mau berharap 100% sama klien.
Apalagi Andrea yang pernah kita rasain ketika ketemu klien gitu? Apa Andra? Coba keluarin semua unek-unek. Nafsu besar tenaga nggak ada. Saya punya uang. Jangan pikirkan uang, desain aja dulu yang bagus, yang penting saya suka gitu. Lah nggak sih, kayak kita tuh ngabisin waktu weekend kita ya. Kita di hari Minggu kita harus kerja gitu kan. Kita harus ngukur atau survei atau presentasi, dan itu loyalitas kita buat konsumen. Kita berharap juga konsumennya juga menghargai ya Pak ya. Gitu. Ya juga harus lebih terbuka. Gitu. Artinya sebenarnya kita itu sangat fleksibel banget kalau masalah budget, sangat fleksibel. Misalkan langsung aja dipatok, misalkan anggarannya untuk sebuah kamar atau sebuah interior itu maksimal segini. Tentunya sebuah desain atau konsep kan juga akan kita sesuaikan dengan budget. Yang jadi masalah yaitu tadi, penyakitnya seorang arsitek atau desainer pada waktu kita dilepas pasti akan dikasih desain yang terbaik, konsep yang terbaik, desain yang terbaik, konsep yang terbaik. Ya, tentunya kosnya juga akan terbaik, gitu kan. Ya macam-macam lah, Dan harus ada konsekuensi juga dari desain yang baik tadi, gitu ya Pak. Masalah desain kadang-kadang ya mohon maaf banget untuk klien-klien kita, bukan berarti nggak percaya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf banget. Emang desain kadang-kadang jarang banget emang kita lepas atau kita kasih sebelum kontrak. Karena itu adalah hak karya kita, hak cipta kita. Kita juga punya banyak mimpi buruk, desainnya dari kita, alhamdulillah Orang yang ngerjain, orang lain yang ngerjakan. tetap alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kan kita juga dapat pahala, insya Allah. Orang yang tersakiti gitu. Enggak tersakiti. Ya Allah, nggak kebayang sih Pak. Arsitek udah capek-capek kerjain, terus sekarang lembut, ternyata desainnya dikerjain sama orang lain. Nah, satu lagi nih Pak Wilda pengen tanya. Kadang ada nih salah satu konsumen yang suka ngebanding-bandingkan gitu Biasa. dengan harga yang lain. Oh biasa ya? Biasa. Namanya Survei harga. survei harga ya, survei aja. survei harga. Kalau ngomongin harga pasti di kita Harus. akan lebih mahal daripada yang lain, itu pasti lebih mahal. Tapi kalau ngomongin sebuah konsep, emang harus sama kita aja lah kayaknya. Jadi Ngomongin nanti- sebuah desain kayaknya sama Harmoni aja lah. Nah, nanti udah kerja sama Tapi orang jangan lain. ngomongin kalau harganya head to head atau dibandingkan dari A ke B, kita insya Allah akan jauh di atasnya daripada orang lain, bukan di bawahnya, kita di atasnya. Gitu kira-kira. Gitu Lebih ya. mahal kita lah gitu. Bukan lebih murah, lebih mahal kita. Jangan kayak gitu. Lebih mahal kita dalam arti yang akan kita kasih servis kita, pelayanan kita, kemudian mutu kita. Pasti insya Allah biasanya konsumen minta satu akan kita kasih dua. Jadi tentunya sama-sama ayam beli di depan kantor sama di KFC harganya berbeda. Beda lah Pak, Gitu kan. pasti bakalan beda. Beli rokok satu bungkus di kedai depan sama di Indomaret, Indomaret juga beda, berbeda. pasti beda. Gitu kan. Jadi udah Ada dapat- selamat siangnya, udah ada dapat label selamat di luar ya Pak gitu ya. kan. Apa meneh? Kalau kesah kalian itu apa Lagi sih? guys, Yang penting Kalau kesal Pak ya. Pak ya. kalau saya secara pribadi alhamdulillah saya nggak mau di PHP. Nggak boleh apa ya. Bukan berarti nggak ikhtiar, tetap ikhtiar, tapi yang jelas nggak mau berharap. Sekali lagi nggak mau berharap ini harus jadi nursing, nggak. Bismillah aja, rezeki kita nggak akan tertukar. Ya betul sih. Tapi kita percaya sih Pak, kalau misalnya usaha tuh nggak mengkhianati hasil ya Andra ya. Di dinding kita itu ada beberapa slogan. Iya. Itu ada berubah atau kalah. Kemudian ada namanya cobaan itu memang banyak. Kalau dikit namanya cobain. Terus apa lagi yang di sini ini apa ini Bu? Nggak ada nih. Tetaplah merasa bodoh. Apa ya? Nggak kebaca nih. Tetaplah merasa bodoh agar kita terus belajar. Tetaplah merasa lapar agar kita terus berusaha. Kita harus selalu berjuang, semangat dan bersabar.
Gitu. Nah, kenapa Bapak cari karyawan yang muda-muda gitu, Pak? Apa karena dengan slogan-slogan Bapak ini? Yang muda yang berkreasi di Iya, Harmon yang itu, muda yang muda yang yang berkarya. berkreasi, yang muda punya smart. Nanti yang tua-tua batuk-batuk. Enggak. Yang jelas yang muda harus yang berkreasi. Jadi tinggal Bapak Idenya yang tua. berlian. Tinggal Bapak yang tua. Enggak. Itu siapa itu namanya itu? Bu Opi, tolong dong Bu Opi, ini permintaan dari Sabah Harmoni untuk Bu Opi tampil di sini. Iya kan? Iya. Nggak pernah muncul. Dia minta Kayaknya jodoh. bayaran Bu Opi mahal gitu, nggak bisa tampil. Tanya beda kak. Jam tayangnya udah di Bu Opi, jam tayangnya udah di YouTube jadi komposer Pak ya, nggak di sini lagi. Tapi kita punya harapan besar sih, YouTube kita bisa gede, ya Pak ya. Amin. Amin, ya Allah. Ya. Hasbinallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa nikmat nasir. Jangan berharap manusia, berharap sama Allah. Insya Allah hasil kita juga akan lebih baik. Wes bismillah aja. Kuncinya cuma bismillah. Kita selalu maju, kita selalu semangat, kita selalu bersabar. Pokoknya usaha terus pantang mundur. Gitu sih. Wes. Paling ya gitu sih, kalau misalnya kita yang kita rasain selama ketemu klien, misalnya nih kalau nggak ada bapak kita nggak bisa pakai motor, kita nggak bisa pakai mobil, kita pakai motor nih, panas-panas Banyak jalan menuju Roma. banyak jalan menuju Roma. Yang penting gimana caranya bisa kontra. Jadi gimana caranya kita bisa kontra, terus kita bisa hidup bahagia. Yang penting gaji lancar lah ya. Gaji lancar, pokoknya yang penting gaji lancar Pak, aja gaji deh. lancar, Pak. Gitu aja deh, rezeki banyak gitu, proyek ada. Ya Allah, minta itu aja sih. Karena ya memang ngerasain Harmoni ini memang kayak suatu perusahaan yang memang benar-benar kayak keluarga gitu. Ya, mungkin ada beberapa sih yang bakal kita ambil ilmu atau visi misi yang ada di perusahaan ini lah, Pak. Maju tak gentar, Membela yang bayar bayar. gitu. Dan kami juga sering kali kita bakal keluar dari sini nanti bakal sakit Ndra, Sakit apa tuh? sakit paru-paru. Wes closing lah. Closing. Sumpah. Pokoknya Sabah Harmoni bosnya memang luar biasa, sangat baik hati, suka memberi dengan ikhlas tanpa pamrih kepada kami. Tahu sendiri lah apa ini pastinya. Yang berbunyi tit gitu. Pokoknya itu aja sih Sabah Harmoni mengenai ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Ngobrol santai, terus keluh kesah, terus solusi dari Bapak juga kita harus ngapain kan kalau misalnya ketemu klien yang seperti itu. Nah di next konten kita bakal ngomongin apa lagi ya, mungkin Sabah Harmoni yang punya ide-ide baru atau pengen kita bikin konten seperti ini bisa komen di kolom komentar. Terus jangan lupa support YouTube kita dengan cara apa Ndra? Komen. Like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Harmoni Official. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.